Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Surya Aditya Benatar, NIM 202 2021 0042, kelas B, jurusan Sosiologi Agama, mata kuliah Agama dan Perubahan. Judul materi Kebudayaan dan Perubahan Sosial dalam Tinjauan Teori dan Perubahan Sosial, Karl Marx. Kebudayaan dan perubahan sosial dalam tinjauan teori. Rakyat Indonesia perlu terus berusaha mengembangkan konsepnya sendiri tentang masyarakat yang ideal, atau paling tidak yang lebih baik untuk memberi arah umum pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam pemikiran Mazhab Van Krut, kebudayaan bisa memainkan peran besar dalam proses pembangunan suatu demokrasi. Eropa telah berubah menjadi negeri porak-poranda bagi Eliot. Selain disilit geografi Eropa, kemungkinan tenggelamnya Eropa sebagai pusat kebudayaan adil, sebagai tempat puncak-puncak peradaban manusia diwujudkan juga sangat merusakkan. Eliot berpendapat bahwa kebudayaan yang bisa membawa Eropa jalan keluar dari jurang kehancuran. Baginya kebudayaan berarti tradisi. Eliot tidak ingin kembali ke masa lampau, tetapi ia ingin membangun suatu konstruksi kebudayaan baru dengan menggali, menghidupkan kembali dan merevisi nilai-nilai ada dilindungi yang pernah berkembang adalah tradisi Eropa. Kebudayaan masa ideologis itu menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa sistem yang ada merupakan yang terbaik, yang telah terbukti kebaikannya, dan karena itu harus dipertahankan. Di samping itu, kebudayaan masa ideologis kapitalis memiliki watak barang konsumsi produksi massal, yaitu memberikan hiburan dan kesenangan yang cenderung mematikan jiwa kritis masyarakat dan tidak membutuhkan visi tentang kebebasan dan pembebasan. Kebudayaan dalam tradisi pemikiran hal ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan massa dan kebudayaan tinggi atau adiluhung. Kebudayaan massa merupakan kekuatan yang cenderung melestarikan keadaan dengan berfungsi sebagai ideologi yang menibahkan, sedangkan kebudayaan adiluhung adalah kekuatan yang cenderung mendesakan perubahan. Berkaitan dengan pembedaan kebudayaan dalam dua kategori ini, ada kemiripan pandangan antara masa dengan pandangan pemikiran liberal. Konsep kekuatan adalah baru yang diajukan oleh para pemikir pasca modern. Konsep ini sekaligus dipakai untuk menolak konsep-konsep dasar Marxiana. Yang paling pokok adalah konsep tatanan bawah, tatanan atas, dan konsep masyarakat ideal itu sosialisme. Penolakan atas konsep-konsep ini menimbulkan akibat-akibat tertentu. Oke, lanjut dengan perubahan sosial Karl Marx. Teori perubahan sosial. Menurut Marx dan beberapa pendapat tokoh ilmu sosial lainnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai berikut. Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial menurut Marx adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah. B.
J.L. Gillian dan J.P. Gillin berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, keberadaan material, komposisi penduduk, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Pendapat Seokarno berpendapat perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan atau perubahan terdapat keseimbangan hubungan sosial. D. Pendapat Damsar, perubahan sosial masyarakat yaitu perubahan yang mengacu pada cara atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Artinya bahwa semua aktivitas seseorang atau masyarakat berkaitan dengan hubungan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang langka. Dalam pandangan Karl Marx, kehidupan sosial antara lain satu masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan. 2. Negara dipandang sebagai pihak yang terlihat aktif dalam pertentangan dengan berbagai pihak kepada kekuatan yang dominan. 3. Paksaan wujud dalam hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial seperti milik pribadi. 4. Perbudakan kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan. 5. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindas yang digunakan oleh kelas yang berkuasa demi keuntungan pribadi. 6. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan suatu sama yang lain. Oke, materi yang saya bacakan pada saat ini. Di sini sekian dan terima kasih.